Welcome di Iktus Digital Service. Pada minggu ini kita masuk ke tema besar baru, yaitu startup. Apa sih startup itu? Pasti teman-teman yang suka drakor langsung connect ya, langsung mikir kalau ini berhubungan atau ada kaitannya sama drakor tersebut. Tapi enggak teman-teman, kita akan membahas tema-tema yang menarik dan tentunya memberkati. Pada minggu ini, sharing akan dibawain oleh Kak Reza Arya Bima yang akan membawakan tema Start a New Behavior. Tentunya kita udah gak sabar ya. Nah teman-teman, selain Iktus Digital Service, Iktus punya program-program lainnya. Antara lain yang satu, Iktus Daily Devotion, yaitu renungan harian yang ditulis oleh mahasiswa S1 Teologi STT Ekumene Jakarta, yang tentunya teman-teman bisa akses secara gratis di link description bawah ini. Yang kedua, ada webinar teologi, yang dimana webinar ini diadakan tiap bulannya, dibawakan oleh pembicara-pembicara yang berkompeten dan capable tentunya. Teman-teman juga bisa lihat di link description box. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa cek Instagram kita di @iktus.community. Udah gak sabar kan untuk dengerin firman Tuhan yang memberkati tentunya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. God bless. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat buah pujian di hadapannya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang
words can say I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. 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 I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama. Bapa, biar ibadah kami didapati berkenan di hadapan-Mu. Biar kami menunjukkan rasa hormat dan keaguman kami akan Kau selama kami mengikuti ibadah ini. Berkati kami, Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Iktus Family. Kita ketemu lagi di ibadah online dari Iktus Community. Dan kali ini kita akan bahas tentang start a new behavior. Ini topik yang menarik karena sangat perlu dibahas mumpung kita masih muda. Karena setiap tindakan-tindakan yang kalau dilakukan terus-menerus itu lama-lama akan jadi yang namanya kebiasaan. Menarik ya. Karena kebiasaan itu adalah segala sesuatu, tindakan, perkataan yang dilakukan terus-menerus sampai di satu titik saat kita melakukannya atau saat kita mengucapkan perkataan itu, kita nggak lagi mikirin, nggak lagi kepikiran, udah langsung begitu aja terucap, atau kalau tindakan ya langsung kita lakukan gitu. Ya, jadi setiap tindakan atau perkataan yang dilakukan terus-menerus itu akan jadi kebiasaan. Contoh, orang yang biasa naik sepeda atau naik motor karena udah biasa naik sepeda naik motor bertahun-tahun, ya. Setiap kali dia naik sepeda atau naik motor itu udah nggak lagi perlu mikir harus apa dulu, harus genjot dulu, harus kakinya gimana dulu dan sebagainya. Nggak perlu banyak pikir. Kenapa? Karena sudah jadi satu kebiasaan. Sama seperti seorang chef yang jago motong bahan makanan atau sayuran dengan cepat. Nggak perlu banyak lagi mikir atau bahkan kadang-kadang bisa sambil nggak ngeliat. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan, sudah terekam, sudah termemori dalam syaraf-syarafnya sehingga udah bisa dengan tanpa banyak memikir, gitu ya. Nah, setiap tindakan yang dilakukan berulang pasti menghasilkan sesuatu. Orang yang punya kebiasaan olahraga setiap pagi itu pasti akan menghasilkan otot-otot tubuhnya pasti terbentuk. Atau orang yang punya kebiasaan mengumpulkan duit koin 200 perak setiap hari selama setahun, ya, setelah 365 hari,
sudah kekumpul 73.000. Karena setiap hari itu dia kumpulin 200 perak. Kebiasaan pasti akan menghasilkan sesuatu. Kebiasaan yang baik menghasilkan hal yang baik. Kebiasaan yang buruk pasti akan menghasilkan yang buruk. Di Efesus 5 ayat 15, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Kata bagaimana kamu hidup, ya, dalam terjemahan Yunani ya menggunakan kata peripateo, yang diterjemahkan juga sebagai berjalan atau menjalani hidup atau berprogres, ya. Jadi dalam arti lainnya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu menjalani hari hidupmu, bagaimana kamu melakukan segala sesuatu di hidupmu. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Karena setiap hal buruk yang kita lakukan berulang kali secara terus-menerus akan menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Hal baik yang kita lakukan secara berulang kali secara terus-menerus di dalam hidup kita akan menghasilkan sesuatu. Dan kalau kita nih sebagai anak-anak terang, di Efesus 5 ayat 8 Rasul Paulus juga bilang, hidup kita harus berbuahkan, harus menghasilkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan kegelapan atau dosa itu tidak berbuahkan apa-apa. Jadi kalau kita menyadari kita mengaku sebagai anak-anak terang, maka harusnya kebiasaan kita adalah kebiasaan yang baik, yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tapi coba kita cek seperti kata Rasul Paulus tadi. Coba perhatikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkebiasaan. Apakah kebiasaan kita selama ini kebanyakan menghasilkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk? Apakah hal-hal yang berulang kali kita lakukan secara terus-menerus tanpa kita pikirkan menghasilkan hal-hal yang berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran, atau tidak berbuahkan apa-apa? Salah seorang penulis buku yang terkenal dengan buku yang berjudul 7 Habits of the Highly Effective People, Bapak Stephen Covey, ya, dia ada satu ungkapannya yang cukup terkenal, ya, dan menarik buat saya. First, we make our habits, then our habits make us. Awalnya kita membentuk sebuah kebiasaan, tapi kemudian kebiasaan itulah yang akan membentuk kita. Artinya kita bisa membangun kebiasaan, tapi kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri kita, gitu ya kurang lebihnya. Nah, artinya cerita akhir hidup kita, apa yang akan kita alami di masa-masa depan hidup kita, termasuk di akhir hidup kita, akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menggunakan setiap waktu yang ada saat ini. Setiap tindakan yang diulang setiap hari itu menentukan. Coba deh kita perhatikan bagaimana kita menghabiskan waktu hidup kita. Apa yang kita lakukan di setiap harinya, di setiap jam. Setelah bangun apa yang kita lakukan. Sebelum makan siang apa yang kita lakukan. Saat makan siang apa yang kita lakukan. Setelah makan siang, sebelum tidur apa yang kita lakukan. Perhatikan dengan seksama. Ya, atau dalam terjemahan lainnya, walk carefully. Ya, perhatikan dengan hati-hati, dengan sangat baik-baik bagaimana kamu menjalani hidup kamu. Karena seperti tadi juga yang Stephen Covey bilang, karena kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang kita lakukan secara berulang, yang akan menjadi kebiasaan, itu akan menentukan bagaimana akhir hidup kita. Bagaimana masa depan kita. Bagaimana cerita hidup kita nantinya. Ini penting, teman-teman. Jadi sebelum kita memutuskan untuk memulai sebuah tindakan yang akan menjadi kebiasaan, atau memulai kebiasaan yang baru, perhatikan deh. Yang ada sekarang ini, ada yang salah nggak? Ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita lakukan nggak? Apa yang selama ini kita lakukan dan nggak perlu mikir? Karena seringkali ya, tindakan-tindakan itu tanpa kita sadari menghasilkan hal-hal yang buruk buat hidup kita. Nah, tapi sebelum kita menentukan kebiasaan atau perilaku baru apa yang mau kita bentuk, yang lebih penting adalah ke arah mana kita mengarahkan pandangan mata, ke arah mana kita mengarahkan hidup kita. Karena tujuan kita akan sangat menentukan bagaimana kita menggunakan hari-hari hidup kita. Yang balik lagi tadi, apa yang kita lakukan terus-menerus dan berulang akan menjadi kebiasaan. Tapi pertanyaan yang penting adalah
Kemana kita mengarahkan mata kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa hal yang betul-betul kita inginkan yang jadi pusat kehidupan kita? Karena ini akan menentukan lagi-lagi bagaimana kita menghabiskan hari hidup kita, dan akhirnya itu akan menjadi kebiasaan. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan perlombaan dalam hidup kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Orang yang mengarahkan pandangan hidupnya, orang yang mengarahkan matanya kepada Yesus, akan mengerahkan setiap upaya, akan mengerahkan setiap hal yang dia bisa lakukan. Untuk apa? Untuk menghidupi gairah Yesus dalam hidupnya. Dia akan terus melihat, dia akan terus memperhatikan, dia akan terus mengawasi bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berperasaan, bagaimana dia berucap. Karena yang dia inginkan adalah menghidupkan Yesus dalam dirinya. Karena yang dia inginkan adalah gairah Yesus hidup dalam hidupnya. Yang pada akhirnya orang-orang ini akan terus mempertanyakan setiap harinya, setiap detiknya, setiap waktu hidupnya. Dia akan terus mempertanyakan sebelum melakukan sesuatu, sebelum berpikir, sebelum mengucapkan sesuatu, dia akan bertanya, apakah ini sudah benar atau belum? Sudah tepat atau belum? Dan orang-orang yang seperti ini, hati dan pikirannya akan terisi terus oleh keinginan-keinginan untuk hidup benar. Akibatnya dia akan terus mengawasi dan mengkoreksi dirinya secara terus-menerus. Salah seorang penulis buku, Seth Godin, juga menulis, feedback terbaik, koreksi terbaik adalah koreksi yang dilakukan langsung sebelum itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau udah jadi satu kebiasaan, akan lebih sulit untuk mengubahnya. Tapi orang-orang yang menjalani hari-hari hidupnya, orang-orang yang melewati hari-hari hidupnya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, akan ada terus gairah untuk mengkoreksi dirinya. Akan terus ada keinginan untuk terus mengkoreksi dirinya. Memperhatikan setiap ucapan, pikiran, perkataan, perasaannya. Ini sudah tepat atau belum? Apakah ini sesuatu yang Yesus akan lakukan atau tidak? Apakah ini sesuatu yang berkenan kepada Bapa atau tidak? Dia akan terus memikirkan itu. Karena apa? Karena dia tidak mau sampai tindakannya dia, pikiran, perkataan, dan perasaannya dia jadi sesuatu yang salah, yang kemudian akan membentuk kebiasaan, yang outputnya kemudian jadi hal yang tidak berkenan, menghasilkan dosa, menjadi matang, sudah sulit lagi diubah. Kalau orang yang menjalani hari-hari hidupnya dengan mata yang tertuju pada Yesus adalah orang-orang yang sangat-sangat waspada, orang yang terus berjaga-jaga. Karena apa? Jangan sampai dia jatuh ke dalam hal yang menjerat dia. Orang-orang ini akan terus melakukan koreksi, akan terus berusaha untuk menghindari pelanggaran. Nah, kita kan lagi di masa yang sudah 1,5 tahun nih teman-teman, masa pandemi. Ya, nggak kerasa ya, sudah 1,5 tahun. Tapi seperti yang pengkhotbah bilang, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa seperti ini, bagi saya, ini adalah masa-masa untuk kita koreksi. Masa-masa untuk kita balik ke esensi. Karena sebelum pandemi mungkin kita disibukkan, kita direpotkan, kita terus terdistraksi. Oleh apa? Oleh beragam aktivitas, kegiatan-kegiatan yang tidak esensi. Diajak ketemu sana-sini, pergi sana-sini, coba tempat baru sana-sini, lakukan aktivitas-aktivitas, beragam aktivitas. Nggak salah. Tapi kadang-kadang beragam aktivitas itu membuat kita terdistraksi, mengalihkan pandangan kita dari apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya lebih penting, apa yang seharusnya jadi prioritas dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah mengkoreksi diri. Masa-masa pandemi 1,5 tahun kita dipaksa untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga atau tidak kemana-mana karena banyak pembatasan-pembatasan. Menurut saya ini masa-masa yang tepat untuk kita refleksi, untuk kita evaluasi, untuk kita koreksi
bahwa ternyata selama ini banyak hal-hal yang salah, yang sudah terlanjur salah, bahkan yang sudah terlanjur jadi kebiasaan. Tapi kita diberikan waktu untuk mengkoreksi. Dan ini waktu yang sangat-sangat berharga. Karena belum tentu waktu ini terulang lagi. Bisa jadi gak lama setelah ini kita bisa balik lagi ke kehidupan sebelumnya, atau bisa jadi juga lebih buruk. Apapun hasilnya, apapun masa yang akan kita lewati atau kita akan temui setelah ini, pastikan di masa yang sekarang kita tidak melewatkan kesempatan untuk mengkoreksi, untuk refleksi dan untuk evaluasi diri kita. Kalau selama ini kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam hidup kita dengan mata yang tidak tertuju kepada Yesus, waktunya untuk kita koreksi. Waktunya untuk kita memperbaiki keintiman kita dengan Bapa. Waktunya kita untuk mengkoreksi berapa banyak waktu yang kita berikan untuk membangun persekutuan yang kuat dengan Bapa. Ingat, Yesus pernah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya harus jadi pusat kehidupan kita. Harus jadi sesuatu yang betul-betul kita inginkan. We are craving, kita desire, kita inginkan betul-betul. Itu harus jadi pusat perhatian kita. Yang membuat seluruh upaya, seluruh daya, seluruh waktu hidup kita mengarah ke sana. Karena orang-orang yang mengarahkan matanya pada Yesus, orang-orang yang menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai pusat kehidupan, akan terus melakukan koreksi-koreksi dalam hidup, akan terus memperbaiki waktu-waktu hidupnya, akan terus mengevaluasi bagaimana dia menghabiskan hari-hari hidupnya. Hal-hal yang selama ini salah, ini akan mengganggu matanya dia, akan mengganggu perasaannya dia. Hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa pasti akan membuat orang-orang ini gelisah. Akan membuat orang-orang yang menjadikan kerajaan Allah sebagai kebenarannya merasa nggak nyaman. Dan berangkat dari kegelisahan itu, ketidaknyamanan itu, mulai terbentuk koreksi. Dan saat kita terus melakukan koreksi, tindakan kita, pikiran, perkataan, perbuatan yang dilakukan terus-menerus akan berubah menjadi perilaku yang lebih baik, perilaku yang lebih tepat, perilaku yang benar, berkenan, bahkan sempurna. Dan saat itu dilakukan terus-menerus, itu akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Dan sebuah kebiasaan yang baik, sebuah kebiasaan yang dimulai dari kebenaran, sebuah kebiasaan yang dimulai dari keinginan untuk menyenangkan hati Bapa, yang dilakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, akan menghasilkan juga buah-buah yang berkenan. Jadi saya ajak kita untuk sama-sama perhatikan bagaimana kita hidup. Mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu. Walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu kapan waktu hidup kita. Tapi kalau setiap hari kita diberikan kesempatan untuk buka mata, untuk bernafas, untuk masih bisa mengulang hari kita, maka itu waktu yang mahal, kesempatan yang mahal. Untuk apa? Untuk koreksi, untuk evaluasi, untuk refleksi. Karena segala sesuatu ada masanya. Belum tentu kita masih ada masa untuk memperbaiki diri kita. Belum tentu kita masih ada masa untuk mengkoreksi diri kita. Yuk, perhatikan betul-betul bagaimana kita hidup. Karena setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk kita. Jadi sebelum kita dibentuk menjadi pribadi yang tidak berkenan, pribadi yang ditolak, pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, kita masih ada waktu. Karena kebiasaan bisa diubah. Kebiasaan bisa diganti. Tapi harus dimulai dengan keinginan untuk mau dikoreksi. Dan yang lebih penting, lakukan segala sesuatu di hidup kita dengan mata yang tertuju pada Yesus. Jadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai pusat, sebagai keinginan, sebagai segala hal, satu-satunya hal yang kita inginkan dalam hidup kita. Karena itu akan menentukan bagaimana kita menghabiskan hari-hari hidup kita. Itu akan menentukan bagaimana kita bertindak, berpikir, berperasaan, dan berucap. Ayo, manfaatkan waktu yang ada untuk mengkoreksi diri kita. Jangan menunda pertobatan. Agar hidup kita bisa berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau masih berikan pada kami untuk kami boleh refleksi, evaluasi, dan bahkan mengkoreksi setiap hal dalam hidup kami yang gak berkenan kepadamu. Bapa, kami gak mau terjebak ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang menghasilkan kebinasaan. Kami mau terus diubahkan, kami mau terus bertanggung jawab atas waktu-waktu hidup kami. Kami mau terus membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kami tidak mau jadi seperti orang bodoh, orang bebal yang tidak mendengarkan hikmat dari Engkau, yang tidak melakukan setiap kebenaran yang sudah kami pelajari. Bapa, Engkau memberkati kami, agar di masa muda kami betul-betul memperhatikan bagaimana kami hidup, sehingga kami akan didapati sempurna pada akhirnya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah on air ini. Biar terus Bapa, kami mendengar suara-Mu. Kami terus membangun hubungan persekutuan yang kuat, yang intim dengan Engkau Bapa. Sehingga kami dapat mengarahkan mata kami kepada Putra-Mu Yesus. Sehingga kami dapat menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai pusat kehidupan kami, sebagai satu-satunya hal yang kami inginkan dan kami mau kejar, agar kami dapat terus mengkoreksi dan membentuk hidup kami serupa seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Ya, kami benar-benar sangat ngeyel kalian.